Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Hidayah Sakinah yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang fikih wanita. Kita masih membahas seputar tentang pengurusan jenazah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menuntaskan pembahasan tentang masalah memandikan dan juga mengkafankan. Kita masuk pada pembahasan inti dari pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan masalah salat jenazah. Salat jenazah kalau kita melihat dari sudut pandang hukum sebagaimana dikatakan oleh para ulama, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Asal mulanya setiap individu kita ini wajib untuk ikut serta salat jenazah. Kemudian jika sekiranya ada sekelompok kaum muslimin sudah melaksanakan salat jenazah tersebut, maka gugur kewajiban tadi sebatas sunnah saja. Makanya dikatakan oleh para ulama, hukmuha as-salatu 'alal janazati fardhu kifayah. Idza fa'alahu ba'dul muslimin saqata 'anil baqin. Nah, berkaitan dengan salat jenazah, keistimewaan, keutamaannya sangat luar biasa dan sering kita dengar dan sering kita diingatkan oleh para asatid kita, para ustadz kita. Salat jenazah itu bermanfaat buat kita yang hidup. Jika kita ikut serta menyolatkan jenazah, satu qirat yang kita dapatkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Qala berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang ikut serta menyolatkan jenazah atau barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia tersebut menyolatkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan satu qirat. Dikatakan dalam hadis yang lain, likulli qiratin mislu Uhudin. Satu qirat itu pahalanya paling kecilnya saja itu seperti gunung Uhud.
Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, jika ada jenazah dari kalangan kaum muslimin yang kita dapatkan di masjid ini atau di masjid yang lainnya, dan kebetulan kita ada di situ, maka kita berusaha untuk menyolatkan jenazah. Karena manfaatnya buat kita sangat luar biasa. Kita mendapatkan satu qirat. Baik itu jenazah kita mengenalnya ataupun kita tidak mengenalnya. Dan manfaat ini juga untuk yang meninggal dunia. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi Muhammad SAW menyolatkan satu jenazah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini diliputi oleh kegelapan yang sangat luar biasa untuk para penghuni kuburan. Baru terang benderang jika kita melaksanakan salat jenazah untuk almarhum atau almarhumah. Apalagi jumlahnya banyak. 100 orang misalnya. Sebagaimana yang disabdakan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Tidaklah satu mayit disalatkan jenazahnya oleh kaum muslimin, jumlahnya itu 100 orang, yang dimana mereka itu mendoakan si yang meninggal dunia atau jenazah tersebut, almarhum atau almarhumah tersebut. Nah, terutama di takbir yang ketiga, maka dipastikan doa-doa mereka itu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak ada 140 orang, disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kita berusaha untuk membuat 3 shaf barisan salat jenazah meskipun tidak full. Makanya dalam aturan main salat jenazah tidak mesti sebagaimana salat jamaah pada umumnya. Kalau saja salat jamaah pada umumnya, baik salat wajib ataupun salat sunnah yang berjamaah, itu harus full dulu 1 shaf baru bikin shaf yang kedua. Shaf yang kedua sudah full, sudah penuh, baru bikin shaf yang ketiga. Tidak dengan salat jenazah. Meskipun tidak full shaf yang pertama dan kedua, maka tidak mengapa kita membuat 3 shaf. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah bertakziah ke keluarganya Jabir yang meninggal dunia. Rasulullah ditemani oleh 7 orang sahabatnya. Rasulullah ditemani oleh 7 orang sahabatnya. Kemudian Rasulullah berkata kepada 7 orang sahabat tersebut, ij'alu salasata sufuf. Kalian bertujuh ini tolong bikin 3 shaf. Kemudian shaf yang pertama 3 orang, shaf yang kedua 2 orang, shaf yang ketiga 2 orang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma min mayyitin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimin illa aujaba. Tidaklah satu mayit muslim yang meninggal dunia disalatkan 3 shaf dari kalangan kaum muslimin kecuali wajib bagi dia untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Naam, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah derajat hadisnya hasan, artinya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sebagaimana yang kita mafhum ya dan kita pahami, jika jenazahnya itu laki-laki, maka posisi imam berada di mana Bapak Ibu? Sejajar dengan apa? Dengan kepalanya. Sedangkan jika yang meninggal itu perempuan, maka posisi imam berada di mana? Di tengah. Artinya percis di perut atau sejajar dengan perutnya jenazah itu wanita. Naam, itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama ya, dan itu disebutkan ya di dalam hadis ya Samarah bin Jundub radhiyallahu anhu dan juga hadis-hadis yang lainnya. Naam. Nah, kemudian
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, jika sekiranya bercampur jenazahnya, ada laki-laki dan ada perempuan. Misalnya di masjid ini terkumpul 5 jenazah. 4 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Maka posisi imam itu berada di hadapan kepala jenazah laki-laki ataukah di tengah-tengah dari perutnya berhadapan dengan posisi badannya wanita atau jenazah tadi di tengah seperti itu. Di mana posisi imam itu? Di kepala Jadi meskipun jenazahnya banyak wanita kita katakan, tetap posisinya itu dihadapkan kepada yang 1 orang ini, meskipun itu yang laki-laki jenazah itu masih kecil, belum balik bahkan. Maka imam itu berhadapan dengan kepala dari jenazah laki-laki tersebut. Posisinya jika misalnya 5 orang dan ini memenuhi kan. Jadi jenazah laki-laki dulu, kemudian jenazah perempuan. Kalau full juga Ustadz, kalau misalnya yang dekat dengan jenazah, yang dekat dengan imam itu jenazah laki-laki, sedangkan yang dekat dengan kiblat itu jenazah perempuan, benar, sudah full sampai ke tembok, maka kita nggak apa-apa meletakkan jenazah itu samping kanan dan kiri dari ruangan masjid ini, tidak mengapa yang demikian. Jelas ya? Yang jelas jenazah ketika berkumpul antara laki-laki dan perempuan, maka posisi imam itu berada di hadapan kepalanya siapa? Jenazah laki-laki, bukan berada di posisi berhadapan dengan jenazahnya perempuan. Jelas ibu-ibu? Naam. Nah, kenapa seperti itu Ibu? Dalil berdasarkan hujjah dan dalil sebagaimana yang disebutkan oleh Nafi'. Nafi' ini adalah budak atau hamba sahayanya Abdullah ibnu Umar atau asistennya Abdullah ibnu Umar. Anna ibna Umar shalla ala tis'i janais jami'an. Faja'ala rijal yaluna al-imam wan nisa yalina al-qiblah. Fasaffahunna saffan wahidan. Jadi pada saat itu ada 9 jenazah. Kemudian diletakkan posisi jenazah laki-laki itu berdekatan dengan imam, yaitu Abdullah ibnu Umar. Sedangkan posisi jenazah perempuan itu dekat dengan kiblat. Maksudnya dekat dengan kiblat nih misalnya Ini kita katakan jenazah laki-laki. Ini imam di sini, ya kan? Nah, ini kan dekat dengan kiblat kan? Posisi jenazah perempuan itu ada di belakang jenazah laki-laki tadi yang lebih dekat dengan kiblatnya. Itu letakkan sejajar. Dibikin satu barisan. Dibikin satu barisan. Jika memungkinkan. Ternyata tidak memungkinkan. Karena banyaknya yang datang untuk menyolatkan jenazah di masjid ini. Maka kita bikin jenazah tersebut. Kalau sudah full. Posisinya itu yang dekat dengan kiblat. Misalnya tembok kita ini. Maka tidak mengapa jenazah itu diletakkan di samping kanan dan kiri. Naam. Wa wudi'at janazatu Ummu Kulsum binti Ali imra'ata Umar bin Khattab wa ibnin laha yuqalu lahu Zaid. Jadi pada saat itu ada yang meninggal dunia, yaitu Ummu Kulsum, putrinya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang menikah dengan siapa? Umar bin Khattab. Nah, dia itu meninggal dunia dan juga anaknya juga meninggal dunia. Namanya Zaid. Namanya siapa? Zaid. Wa wudi'a jami'an, kemudian diletakkan secara bersamaan. Wal imam yauma idzin Sa'id bin al-As. Wa fin nasi Ibnu Umar wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id wa Abu Qatadah. Nah, pada saat itu yang menjadi imam salat adalah Sa'id bin al-As. Sa'id bin al-As. Nah, pada saat itu yang ikut menjadi makmumnya Sa'id bin al-As itu ada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id al-Khudri, ada Abu Qatadah. Kemudian diletakkanlah anak kecil tadi, anaknya Ummu Kulsum, anaknya Umar bin Khattab yang bernama Zaid.
itu dekat dengan imam. Jadi Imam Sa'id bin Al-As ini posisinya sejajar dengan kepalanya ya anak kecil tadi yang bernama Zaid, putranya siapa? Umar bin Khattab. Sedangkan Ummu Kulsum itu berada di belakang dari jenazahnya Zaid, putranya tadi itu. Subhanallah, fa'angkarat dzalika. Subhanallah, ada seseorang. Faqala rajulun. Ya, ada seorang, ini seorang tabi'in. Dia mengatakan begini, fa'angkartu dzalik. Aku mengingkari itu. Kenapa seperti itu ya kan? Enggak boleh, ya. Subhanallah. Padahal di situ ada Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Qatadah dan yang lainnya. Subhanallah. Kemudian tahu-tahu dia malu sendiri. Dia lihat di situ ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Qatadah. Naam. Subhanallah. Mereka ini sahabat nggak ngomong, menunjukkan benarnya apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Al-As. Posisi jenazah laki-laki itu berada di hadapan siapa? Imam tadi itu. Bukan perempuannya, meskipun itu masih kecil. Nah, akhirnya dia malu sendiri. Akhirnya apa dia? Malu sendiri. Kemudian dikatakan oleh sahabat-sahabat tadi yang menjadi makmumnya Sa'id bin Al-As, maaf. Qalu hiya sunnah. Oh, ini sunnahnya begini. Jadi kalau bercampur ada jenazah laki-laki dan ada jenazah perempuan yang tolak ukur untuk imam itu posisinya berhadapan dengan apa? Ya laki-laki. Percisnya apa? Berhadapan dengan kepalanya laki-laki tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Boleh enggak wanita menyolatkan jenazah ibu-ibu? Boleh. Subhanallah. Fadilahnya luar biasa. Nah ini saya ingatkan. Ibu-ibu ini, bapak-bapak, Masya Allah. Untuk masalah takziah, paling hebat sudah. Dia lebih duluan, lebih banyak daripada kita yang laki-laki. Cuma, maaf ya, ini jidah-jidah ini. Subhanallah, para legend ini. Subhanallah, bukannya menyolatkan jenazah. Cuma kepok doang, fudul. Ingin melihat jenazah, ya suami temannya. Bukan begitu Bu? Iya. Hati-hati Bu, Allahu Akbar. Fungsinya ibu-ibu takziah itu untuk apa? Untuk menyolatkan jenazah. Pahala takziah tahu enggak ibu-ibu jaminannya apa? Jaminan surga. Tambah lagi. Sholat jenazah. Ya salam. Ini enggak. Kadang tuh itu ada azan panggil-panggil. Biar dia yang nyolatin jenazahnya. Subhanallah ini kan nenek-nenek nih. Subhanallah para legend nih, para jidah ini. Subhanallah. Seharusnya kan memikirkan kematian, harusnya mencari pahala sebanyak-banyaknya. Karena beliau-beliau ini tinggal hitungan hari doang. Subhanallah. Terkadang kita tanya nih, subhanallah. Ibu enggak nyolatkan jenazah? Aku lagi halangan. Kita lihat, ini nenek-nenek halangan apa? Astagfirullahaladzim. Halangan apa ibu? Udah jidah, astagfirullah. Udah nenek-nenek, legend nih. Allahu Akbar. Terkadang alasannya ada aja. Coba lihat deh antum. Ya kan bukan ibu-ibu sakinah, hidayah sakinah. Kalau hidayah sakinah sudah 30 tahun mengaji pasti paham. Pasti menyolatkan jenazah. Ibu-ibu yang di luar sana. Di sini ada cuma dikit. Kan seperti itu. Wallahu a'lam. Solatkan jenazah Bu ya. Subhanallah. Dan jangan suka kepok dengan jenazah suami orang Bu. Nanti dipikirnya ibu madunya. Jelas Bu? Wallahu a'lam bissawab. Salatkan jenazah Bu ya. Hatta di masjid Bu. Hatta apa? Jenazah itu disalatkan di mana? Di masjid. Ya, subhanallah. Ibunda Aisyah dan ibunda kita yang lain. Termasuk saudari beliau ya, Asma. Itu ketika ada jenazah yang disalatkan di masjid, mereka pada datang. Termasuk pada saat itu ada jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas yang disalatkan di Masjid Nabawi. Para wanita datang ke masjid. Termasuk ibunda Aisyah. Termasuk siapa? Ibunda Aisyah. Fa'angkaran nasu dzalika 'alaiha. Para laki-laki yang ada di masjid itu mengingkari kedatangan itu wanita. Termasuk juga mengingkari kau salat jenazah di masjid. Kebiasaannya Nabi Muhammad memang salat jenazah itu di mana? Di halaman masjid. Di luar masjid kita katakan seperti itu. Ada tempat khusus. Kalau zaman dulu itu di samping bab Jibril. Ya, sekarang ini kan ada babu Jibril itu. Nah di samping situ. Yang biasa Rasulullah
melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha, bukan di dalam masjid. Nah di situ juga Nabi Muhammad mengerjakan apa? Salat jenazah bersama para sahabatnya. Nah pada saat itu jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas disalatkan di dalam masjid. Subhanallah. Nah orang-orang ini mengingkari. Pertama yang diingkari kedatangan wanita ke masjid. Yang kedua orang-orang ini mengingkari kok salat jenazah dikerjakan di masjid. Nah di situ kan ada Ibunda Aisyah yang paling paham tentang masalah din dan agama karena istri Nabi. Subhanallah orang pada ngomel-ngomel, wanita pada datang, wanita pada datang. Subhanallah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma asra'u ma nasiyan nas. Betapa cepatnya manusia ini melupakan ilmu. Ma shalla Rasulullah ala Suhail ibnul Bayda illa fil masjid. Tahu enggak kalian? Rasulullah pernah melakukan ini. Ingat tidak? Pada saat Suhail ibnul Bayda meninggal dunia, Rasulullah menyolatkan jenazah di mana? Di masjid. Dan termasuk wanita pada hadir ke masjid juga. Untuk menyolatkan apa? Jenazah di masjid. Kan tidak memungkinkan salat jenazah di rumah. Kenapa? Rumahnya kecil. Malah maulah ibu-ibu hidayah sakinah untuk datang ke sana untuk menyolatkan jenazah. Subhanallah. Kesimpulannya di mana? Telepon Ustadz deh. Azhar, ini gimana rumahnya kecil banget nih. Gak bisa kita, jumlah kita kan 500 orang. Subhanallah. Ya udah, bawa ke masjid kita ini. Bawa ke masjid kita. Boleh gak perempuan hadir? Hadir ibu-ibu, jangan gak hadir. Itu besti ibu yang meninggal dunia. Subhanallah. Bu, bapak juga. Kalau bapak dan ibu memang kita besti ya. Soulmate banget nih. Saya kan gak mau. Yang hadir ini kan terutama ibu-ibu ini. Ya jidah saya. Ya nenek saya. Subhanallah. Ya ibu saya, ya tante saya, ya kakak saya. Gak ada adik saya di sini. Kan tua-tua semua ini kan seperti itu. Siapapun di antara kita yang duluan. Jika ibu yang duluan nih, nenek duluan nih, WA aja, saya datang insya Allah. Ya, tapi kalau saya yang duluan, rumah saya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Saya nggak tahu disolatkan di mana jenazah saya. Tapi datang ya, Bapak Ibu datang ya. Subhanallah, jangan nggak datang nih. Subhanallah ya. Allahu Akbar. Itu pembuktiannya di situ. Nih sohib dekat. Tapi ketika jenazah dia meninggal nggak datang. Nggak mau nyolatkan jenazah. Alasan ini itu dan seterusnya. Ada kajian. Batalkan kajian. Ini yang meninggal salah satu anggota Hidayah Sakinah. Gimana Sat? Kalau Anda batalkan pengajian. Kelas. Kenapa yang meninggal siapa? Subhanallah. Pemimpin daripada Hidayah Sakinah. Apa boleh buat kita batalkan? Tante saya ini. Bukan begitu Bu? Keluarga enggak kita Bu? Nah, kalau ibu menganggap keluarga alhamdulillah berarti. Subhanallah datang. Batalkan kajian subhanallah. Kajian bisa besok, bisa lusa, bisa pekan depan. Subhanallah bisa dibatalkan. Yang aib ya ini keluarganya betul. Saudaranya meninggal. Ya atau misanannya yang meninggal. Atau siapalah yang meninggal dunia yang dekat banget dengan dia. Pakai enggak datang lagi. Padahal dia mampu datang, bukan ada di luar kota, bukan ada di luar negeri, bukan ada di Mekah, Madinah. Datang usahakan. Jelas ya, sesibuk apapun, kerjakan, apa kerjaan ditinggalkan. Jelas ibu-ibu? Apalagi ibu-ibu gak ada kerjaannya begini. Alasan apa sampai gak datang? Bukan begitu? Ya enggak Bu? Nah, akui aja lah. Wallahu a'lam bishawab. Nah dari hadis ini kita katakan bolehnya kita menyolatkan jenazah di masjid. Dan boleh juga wanita datang kemana? Ke masjid untuk menyolatkan apa? Jenazah. Tapi Ustadz pertanyaan. Hal yusalli atau hal yusalla ala ba'di ajza'il mayyit. Kalau misalnya ada mayit. Kondisinya itu dimutilasi. Ketemu cuma kepalanya. Ketemu cuma badannya. Apakah jenazahnya disolatkan juga? Mayoritas ulama mengatakan disolatkan jenazahnya. Subhanallah setelah menyolatkan jenazahnya, ketemu kaki-kakinya. Disolatkan lagi enggak? Tidak perlu. Jelas ya? Pendapat yang rajih tetap disolatkan. Itu pendapat siapa? Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat Imam Ahmad.
dan juga pendapat Al-Imam Ibnu Hazm. Ya, rahimahumullah. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayang kepada siapa? Kepada mereka semua. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan begini. Wa in wajida aktsaru min nisfihi gussila wa sulliya alaih. Seandainya didapatkan lebih daripada setengah badannya. Didapatkan apa? Lebih setengah badannya. Maka dimandikan jenazahnya, dikafankan jenazahnya dan disolatkan jenazahnya. Wa in wujida an-nisfu, kalau didapatkan cuma setengah badannya atau kurang, fala gussila wala kuffina wala salah. Tidak dimandikan jenazahnya, tidak dikafankan jenazahnya, dan juga tidak apa? Disolatkan. Wallahu a'lam, yang benar pendapat yang pertama tadi ya, tetap disolatkan jenazahnya. Ustaz, ketemu kepalanya doang Ustaz, disolatkan enggak? Pendapat yang rajih yang benar, wallahu a'lam, disolatkan apa? Jenazahnya. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya pemilik kitab Sahih Fiqih Sunnah, yaitu Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Ya, hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala menjaga beliau. Nah, jelas ibu-ibu? Nah, kalau seandainya di antara kita ini, maaf ya, la samahallah, ada punya penyakit seperti diabetes. Subhanallah, dipotonglah kakinya misalnya. Orangnya masih hidup. Itu kakinya disolatkan ke jenazahnya? Enggak, benar, tidak disolatkan jenazahnya. Orangnya masih hidup ya. Orangnya masih apa? Masih hidup. Cuma dikuburkan ya, kakinya itu apa? Dikuburkan. Makanya Allahu Akbar, la samahallah. Semoga Allah Jalla wa Ala tidak mencoba kita dengan penyakit sehingga membuat tubuh kita dipotong. Biasanya walau alam, ini bukan dalil ya Bapak Ibu. Biasanya tuh kalau sudah dipotong begitu, itu alamat qaid tuh. Itu biasanya. Coba perhatikan, apalagi kalau mentalnya itu nggak kuat sudah, apalagi dipotong sampai ke paha itu. Nggak bisa jalan. Itu psikisnya sudah hancur itu. Bukan begitu Bapak Ibu? Makanya kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar kita ini subhanallah selalu disehatkan oleh Allah. Jangan sampai ya sakit yang ibaratnya itu mengakibatkan ada bagian tubuh kita yang harus dipotong. Dan kita berharap sampai akhir hayat kita dalam kondisi mampu untuk cebok sendiri, istinja sendiri. Jangan sampai dicobokin oleh anak atau oleh siapapun. Kita enggak mau. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jelas Bapak Ibu? Taib, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Anak kecil meninggal dunia. Sepakat ulama kalau umurnya 4 bulan atau 120 hari dan lebih, maka disolatkan apa? Jenazahnya. Disolatkan apa? Jenazahnya. Adapun kurang dari 4 bulan, maka para ulama berdebat, berikhtilaf. Tapi yang rajih, wallahu a'lam, jika sekiranya sebelum 4 bulan itu ada wujudnya, sudah berwujud badan, kecil banget kan, maka pendapat yang aman disolatkan jenazahnya. Tapi kalau tidak berwujud, itu jabang bayi, cuma hitungan pekan, si ibu itu keguguran, nggak berwujud badan itu, cuma darah doang kan. Ibu-ibu yang pernah keguguran pasti paham itu, cuma darah. Kita yang punya istri yang pernah keguguran paham itu, nggak ada dan darahnya memang kental, kita bisa pegang, tapi tidak berwujud. Maka tidak perlu untuk apa? Disolatkan jenazahnya. Wallahu alam bissawab. Tapi Ustadz, itu bisa dapat syafaat enggak saat kita kalau keguguran seperti itu? Insya Allah, mudah-mudahan. Itu harapan kita. Nah, wallahu alam bissawab. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian apakah disolatkan jenazahnya orang yang meninggal dunia pada saat memiliki hutang? Pendapat yang rajih disolatkan tetap jenazahnya. Adapun Nabi SAW tidak menyolatkan jenazah seseorang yang meninggal dunia punya hutang. Rasulullah tidak menyolatkan, benar. Tapi Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk apa? Menyolatkan jenazahnya. Biasanya kebiasaan Nabi ya, bertanya, ini jenazah
Punya utang tidak? Misalnya punya, kata Nabi ada warisannya enggak? Ada, Rasulullah langsung apa? Menyolatkan jenazah. Tapi ketika ditanya ini jenazah ada hutang enggak? Ada. Ada harta warisannya enggak? Tidak ada. Kata Nabi, sallu ala sahibikum. Silahkan kalian solatkan jenazah saudara kalian, teman kalian ini. Nah, Rasulullah SAW tidak melarangkan kita untuk menyolatkan jenazah tadi. Cuma Rasulullah itu kenapa tidak mau untuk menyolatkan jenazah? Bukan berarti orang yang meninggal dunia yang masih memiliki hutang itu berdosa. Enggak. Cuma Rasulullah ingin kita-kita yang meninggal dunia ini, kalau bisa ya Bapak Ibu, pada saat kita meninggal dunia tidak ada hutang yang kita bawa. Makanya ibu-ibu jangan hobi berhutang. Bapak-bapak juga. Subhanallah. Lebih bagus barang yang kita punya jadul daripada kita punya barang yang branded atau yang wah lagi mewah tapi hutang. Ini teguran buat ibu-ibu. Ini pesan para suami ibu-ibu untuk ibu-ibu. Sudahlah bu, tas yang dibikin di daerah sini saja ibu belinya. Subhanallah. Tidak perlulah sudah kekajian pakai tas yang mahal itu bu. 100 juta, 200 juta, apalagi hutang. Hermes lah, Louis Vuitton lah, Gucci lah, apalagi bu? Apalagi Tumi, Tumi lebih murah bu ya. Subhanallah. Nah, saya punya Tumi banyak 3, dikasih orang tapi. Nah, saya pakai, khususnya di kajian Hidayah Sakinah. Nah, subhanallah kita katakan. Enggak ada masalah kalau enggak pakai hutang bu. Tapi subhanallah ibu datang ke sini dengan yang harga mahal tadi itu buat apa juga. Siapa yang lihat juga. Dan itu tidak membuat kita berubah kan kondisi kita. Biasa aja. Nah termasuk ya ibu-ibu kalau toh harus berhutang. Biasanya ibu-ibu arisan nih. Tolong informasikan kepada suami ibu bu. Jelas enggak bu? Kalau ibu enggak punya suami, informasikan kepada anak. Jelas bu? Kalau ibu nggak punya anak, informasikan kepada saudara. Kalau ibu nggak punya saudara, informasikan kepada teman dekat. Kalau ibu nggak ada teman dekat, jangan berhutang. Nah, mau apa lagi sudah? Ngeri loh, utang itu ngeri ya. Kepikiran kadang subhanallah. Kita ketemu ya, utang itu kata Nabi apa? Malamnya kita gelisah, siangnya kita malu. Kenapa gelisah? Gelisah memikirkan kapan kita bisa melunasi utang kita. Jelas ya? Kemudian malu di siang hari, malu ketemu orang yang mengasihkan piutang dan pinjaman kepada kita. Ya Allah ada ami itu tuh, ada om itu. Ya Allah nggak jadi kajian deh, nggak ikut. Kan begitu, malu. Apalagi beliau tuh memplototin kita aja, padahal enggak. Dia lagi lihat ke ustadz. Kebetulan matanya ke arah sini, antum duduk di situ. Subhanallah. Kalau antum masih sadar begitu berarti masih ada iman. Ada orang yang punya utang nggak sadar-sadar. Santai aja, berarti menunjukkan imannya nggak sempurna itu. Subhanallah, orang yang punya hutang, yang dia hatinya gelisah di malam hari dan ada rasa malu di siang hari, itu menunjukkan kekuatan iman dia. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia takut kalau dia meninggal dunia membawa hutang bu. Nah ibu-ibu Hidayah Sakinah kalau ada hutang informasikan kepada Ketua Majelis Taklim Hidayah Sakinah. Nanti dibayarkan lewat zakat di Ramadan. Hari ini bu, ibu daftar ya. Daftar temuin ibu Ketua Hidayah Sakinah. Ya kan bu? Nah hari ini. Nanti dibayarkan hutang ibu insya Allah ya. Nah. Wallahu alam bisawab. Nah, iya dong, masa kajian doang yang dipikirkan. Nah, ibu-ibu yang punya utang daftarkan. Hari ini saya punya utang sekian, kalau saya meninggal dunia nanti bayarkan lewat uang zakat. Nah, wallahu alam. Tapi kemudian apakah disolatkan jenazahnya orang yang melakukan perbuatan dosa besar? Di antaranya mati bunuh diri, meninggal dalam kondisi narkoba, meninggal nggak pakai hijab, iya kan? Dosa besar semua kan? Meninggal dalam kondisi berjudi, meninggal dalam kondisi ya minum khamar atau berzina, disolatkan ke jenazahnya? Ada 3 pendapat tapi yang rajih disolatkan jenazahnya.
Disolatkan apa? Tetap jenazahnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang meninggal dalam kondisi bunuh diri, dia bunuh diri pada saat peperangan, dia nggak kuat dengan kondisi dirinya, akhirnya dia tusukkan pedangnya atau pisaunya ke dadanya hingga dia mati. Rasulullah memang tidak menyolatkan jenazah karena beliau sama seperti orang yang berhutang tadi, tidak ingin ada di antara umatnya yang meninggal dalam kondisi membawa dosa besar. Jelas ya Bapak Ibu? Tapi para sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Menyolatkan jenazah. Dan selama orang tersebut meninggalnya dalam kondisi Islam, Bapak Ibu, apapun keadaannya ya meninggalnya, berhubung dia masih Islam, KTP-nya Islam, Muslim dia, tetap sholatkan jenazah. Terlepas dosa apapun yang pernah dia lakukan. Kata Rasulullah SAW, sallu man qala la ilaha illallah. Salatkan jenazah orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Jelas ya Bapak Ibu? Dan salat jenazah kita manfaatnya tadi apa? Itu yang membuat Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa si mayit. Itu yang membuat Allah Jalla wa'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Itu yang membuat Allah menjadikan kuburannya terang benderang. Itu yang membuat Allah Jalla wa'ala menjadikan kuburannya lapang, luas. Salatkan jenazahnya. 6. Ya, apalagi dia tersebut kenalan kita, tetangga kita. Memang kita tahu tiap hari mabuk aja kerjaannya. Memang kita tahu dia zalim kepada istrinya. Kita tahu dia itu ahlul maksiat, tapi dia muslim. Terkadang datang ke masjid. Masih sholat. Gimana Ustaz kalau nggak sholat nih juga? Tetap disolatkan? Wallahu alam. Saya lebih condong kepada pendapat tetap disolatkan jenazahnya. Selama dia tersebut muslim. Selama dia masih ada iman. Selama dia masih ada Islam. Maka tetap apa? Disolatkan jenazahnya. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Salatul ghaib. Salat ghaib itu jenazahnya nggak ada. Orangnya meninggal dunia beda pulau dengan kita. Beda tempat, beda negeri, beda kota. Boleh nggak salat gaib? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi pendapat yang benar, pendapat yang ketiga. Menggabungkan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Kata pendapat yang ketiga, wa fihi tafsilun. Ya, penjelasan tentang menyolatkan jenazah secara gaib. Itu secara rinci sebagai berikut. Annahu tajuzu salatu alal ghaibi alladhi mata fi ardin lam yusalli alaihi fiha ahadun. Boleh menyolatkan jenazah secara gaib. Jika jenazah yang meninggal dunia itu atau si mayit yang telah wafat tersebut, ya mayit muslim yang wafat tersebut di negeri yang dia tinggal, di tempat yang dia tinggal, tidak ada seorang pun yang menyolatkan jenazahnya. Sebagaimana kasusnya Najasyi, bukan begitu? An-Najasyi, dia masuk Islam. Dia meninggal di Habasyah, di Ethiopia. Yang pada saat itu kebanyakan mereka itu musyrikin, orang-orang musyrik. Kebanyakan mereka itu non-muslim kafir, beragama Nasrani. Ada yang masuk Islam, termasuk Najasyi. Tapi yang masuk Islam ini juga tidak paham tata cara salat jenazah. Akhirnya Najasyi dikuburkan dalam kondisi tidak disolatkan jenazahnya. Allah memerintahkan Jibril alaihissalam menginfokan tentang meninggalnya Najasyi. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di tempat yang biasa Rasulullah melaksanakan salat jenazah. Menyolatkan jenazahnya Najasyi secara gaib. Artinya apa Bapak Ibu? Jika sekiranya ada sahabat kita meninggal dunia di negeri yang jauh, di Swiss misalnya, atau di kutub utara sana, diinfokan gak ada yang menyolatkan jenazahnya, maka kita yang ada di negeri kita ini menyolatkan jenazah secara gaib boleh tidak? Boleh. Tapi Bapak Ibu, jika sekiranya jenazah itu sudah disolatkan di negeri dia tinggal, di kota yang dia tinggal, maka tidak perlu kita yang beda pulau, beda negeri, beda kota dengan dia untuk menyolatkan jenazah secara gaib.
Jelas ibu-ibu? Naam. Wa in suliya alaihi haitsu mata lam yusalla alaihi salatul ghaib li'anna al-fardha qad saqata bi salatil muslimina alaihi. Jika sekiranya jenazah itu sudah disolatkan di negeri yang dia tinggal atau di kota yang dia tinggal, maka tidak perlu disolatkan secara gaib di tempat yang lain. Karena kewajiban telah gugur dengan solatnya kaum muslimin, solat jenazah untuk dia. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan itu pula yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, pendapat yang ketiga inilah yang benar. Ibu-ibu jelas bu? Enggak jelas. Jelas enggak? Ya ngomong dong. Nah. Kasus lagi. Apa keyakinan kita Bapak Ibu kalau ada anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik? Jaminan surga enggak? Jaminan surga. Tetangga kita kafir. Dia punya anak kecil. Meninggal dunia. Ada jaminan surga enggak? Ada jaminan surga. Pertanyaan saya, kalau sudah ada jaminan surga tadi itu, dia dianggap muslim enggak? Kita salatkan enggak jenazahnya? Tidak benar. Kenapa? La yajuzu salatu ala atfalil musyrikin li'anna lahum hukmu abaihim li'anna lahum hukma abaihim ya illa man hakamna bi islamihi. Ya, tidak boleh menyolatkan jenazah anak-anak kecil yang sebelum balik dari orang tua mereka yang kafir atau musyrik. Karena hukum mereka itu sama seperti orang tuanya kafir dan musyrik. Kecuali kalau kita paham tuh anak-anak kecil masuk Islam. Jelas ya? Baru kita salatkan jenazahnya seperti itu. Wallahu alam bissawab. Tapi kalau kita nggak ketahui tentang keislamannya, memang kita punya keyakinan tuh anak-anak kecil meninggal dunia belum balik Ustaz. Tapi orang tuanya musyrik. Di akhirat statusnya bagaimana? Statusnya masuk surga. Ya, tapi di dunia ini disolatkan gak jenazahnya? Tidak. Hukumnya sama seperti ayah bundanya kafir atau musyrik. Tapi statusnya di akhirat apa? Aman. Jelas Bapak-bapak? Ibu-ibu jelas enggak? Alhamdulillah. Tayyib, bagaimana hukumnya? Ini terjadi bencana nih misalnya. Ternyata didapatkan di situ yang meninggal ada yang muslim, ada yang kafir, bercampur. Kebetulan kita periksa-periksa tidak tahu identitasnya, nggak ada KTP-nya, udah hilang. Bagaimana? Disalatkan ke jenazahnya? Tunggu dulu. Jangan pakai ngomong, bilang aja I have no idea. Saya nggak tahu. Al-zahir min aqwali ahli ilmi fil mas'alati an yunzara ila al-alamati minal khitan wal siyab wal khidab wa ghairiha min alamatil muslimin. Yang nampak jelas dari hukum ini, jika di suatu negeri atau di suatu wilayah ya terjadi gempa atau terjadi apalah ya yang berkaitan dengan bencana alam, kemudian didapatkan di situ mayit yang berhamburan. Yang kita tidak paham yang mana yang muslim, yang mana yang kafir. Maka kata para ulama dilihat dari yang meninggal dunia tersebut tanda-tanda keislamannya. Kalau dia di khitan, kalau laki-laki berarti dia apa? Muslim. Salatkan jenazahnya. Itu tanda ciri khas seorang muslim. Pakaiannya pada saat meninggal dunia, ternyata dia meninggal dunia pakai baju gamis misalnya. Atau baju takwa. Baju koko itu. Atau misalnya pas meninggal dunia pakai peci haji. Berarti dia apa? Muslim. Atau ternyata dia tersebut ya mendapatkan tanda yang lain misalnya. Subhanallah. Tanda-tanda yang ciri khas muslim. Berjenggot. Kalau dia laki-laki. Kalau perempuan ternyata nih yang meninggal pakai hijab Ustadz. Berarti dia muslimah. Berarti kita sholatkan ke jenazahnya. Kita sholatkan. Fa in wujidat
Kalau seandainya didapatkan tanda-tanda seperti itu, gussila dimandikan. Wa kuffina dikafankan. Wa sulliya alaih dan disalatkan jenazahnya. Wa illam tujat alamat, tapi kalau seandainya tidak didapatkan tanda-tanda keislamannya, dilihat lagi nih. Kalau dia meninggalnya itu di negeri muslim, di wilayah muslim, seperti wilayah kita ini muslim enggak? Muslim, rata-rata muslim. Maka kalau misalnya terjadi bencana itu di wilayah muslim, berarti kemungkinan besar yang meninggal itu kebanyakan apa? Muslim. Berarti apa? Kita mandikan, kita kafankan, dan kita sholatkan jenazahnya. Tapi seandainya meninggal dunia itu, bencana itu terjadi di wilayah kafir, di kota yang rata-rata orang kafir mayoritasnya, maka tidak perlu untuk dimandikan, tidak perlu untuk dikafankan, dan tidak perlu untuk disolatkan. Misalnya meninggal di Las Vegas, terjadi gempa bumi di situ. Iya kan? Mungkin enggak? Kebanyakan mereka kafir enggak, Bu? Kafir. Enggak, ada tuh yang muslim yang datang ke sana berjudi. Ya, kita enggak tahu. Pas lagi berjudi gempa. Mati semuanya itu yang ada di gedung perjudian tadi itu. Atau tempat maksiat tadi. Maka enggak perlu kita cari-cari lagi tandanya apa nih orang. Subhanallah. Kecuali ya saat suami saya lagi main di situ pas gempa. Ya cari sendiri deh. Kan seperti itu. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau meninggalnya di negeri kafir, pas terjadi gempa misalnya atau terjadi bencana, dan kebetulan di negeri kafir, ya sudah. Berarti dianggapnya apa? Kafirin dan musyrikin. Maka tidak perlu dimandikan, dikafankan, dan juga tidak perlu untuk apa? Disolatkan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak Ibu? 6. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. 6. Selanjutnya berkaitan dengan masalah salat jenazah. Di manakah salat jenazah itu kita lakukan? Aslinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, salat jenazah itu dilakukan di luar masjid. Itu asli hukumnya. Berdasarkan kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itu biasa Rasulullah SAW menyolatkan jenazah di tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu posisinya kalau sekarang ini beradanya di samping Babul Jibril. Coba kalau nanti jalan-jalan ya ke Masjid Nabawi itu, coba liatin Babul Jibril posisinya di mana itu. Nah sekarang sudah tempat kelewatan kita untuk apa? Untuk masuk ke Raudhah itu. Kita lihat tuh di situ. Nah tapi bukan berarti salah ya kalau kita menyolatkan jenazah di mana? Di masjid. Pendapat yang rajih yang benar, sunnah ya, bukan sekedar mubah saja. Boleh menyolatkan jenazah, bahkan sunnah untuk menyolatkan jenazah jika masjidnya itu besar. Dan rata-rata zaman sekarang ini kita katakan untuk pelaksanaan sholat jenazah di mana? Di masjid. Hatta di Masjidil Haram. Itu dalam masjid. Hatta di Masjid Nabawi itu juga apa? Di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Makanya dari 3 pendapat ya yang mengatakan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah. Saya lebih condong sunnah kalau misalnya aman dari hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa menjadikan ya kesyirikan misalnya. Artinya selama aman kita menyolatkan di masjid, maka bisa jadi hukumnya tidak hanya sekedar mubah saja, bisa jadi sunnah. Makanya untuk menyolatkan jenazah, kalau kita menyolatkannya itu setelah sholat wajib, pastikan jenazah itu diletakkan di belakang. Ya, jangan di hadapan kiblat, karena kita sedang sholat wajib, bukan begitu? Nah setelah sholat wajib, baru jenazah tersebut diangkat ke depan, untuk kita salatkan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, boleh enggak kita menyolatkan jenazah di kuburan? Boleh jika kita belum sempat menyolatkan jenazah. Contohnya, kita kan berada di sini kan sebulan sekali. Kita enggak tahu nih, kita lagi di Mekah.
Ibu-ibu Hidayah Sakinah kan paling aktif tuh WA Ustadz. Termasuk informasi meninggal dunia. Ustadz, ini anggota kita ada yang meninggal dunia. Siapa? Fulana. Ah, subhanallah. Yang ibu itu? Iya benar. Yang pakai kacamata? Sahih. Subhanallah. Nah. Oh, duh. Saya lagi di Mekah, Bu. Doakan satu doakan di sana. Pas kita kajian, Selasa pekan kedua kita tanya lagi. Karena tuh ibu baik banget, Masya Allah. Tuh rumah yang di Cipinang, beliau yang belikan tuh. Subhanallah. Allahu Akbar. Di mana kuburannya? Di Kobersat. Ya. Bisa ada yang menunjukkan enggak? Ada. Subhanallah, kita datang ke sana, salatkan jenazahnya. Boleh tidak? Boleh. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada seorang wanita yang meninggal dunia. Ada wanita yang sudah legend. Hidup sebatang kara. Rasulullah kesian dengan itu wanita. Akhirnya dibuatkan kamar khusus di Masjid Nabawi. Ditugaskan oleh Nabi untuk bersih-bersih di masjid. Nah, kebiasaan Nabi habis sholat subuh itu memperhatikan para sahabatnya. Termasuk orang-orang yang ada di masjid. Yang ada di masjid itu diantaranya Ahlus Suffah. Orang-orang yang gak punya rumah. Tinggal di mana? Di masjid juga. Termasuk itu wanita. Hari itu Rasulullah gak berjumpa dengan itu wanita. Rasulullah bertanya, Aina fulana? Si fulana ada di mana? Subhanallah. Tufiyat al-barihah. Tadi malam sudah meninggal. Kata Nabi, afala kuntum adan tumuni. Kenapa kalian tidak info kepadaku? Nah, dari sini boleh nggak kita menginfokan ada teman kita yang meninggal dunia di grup WhatsApp itu? Boleh. Mengiklankan di grup WhatsApp itu. Atau menghabarkan langsung, mentelepon langsung. Boleh tidak? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Yang tidak boleh itu kita katakan berlebih-lebihan. Mengiklankan di radio, mengiklankan di mana? Di televisi, berulang-ulang lagi mengiklankannya itu. Itu yang tidak boleh. Tapi info kepada orang-orang sekitar, ya, dan kebetulan sekarang canggih, kita katakan ada mikrofon misalnya di masjid. Sekali aja ya, seperti itu enggak ada masalah. Atau menginfokan di grup WhatsApp, enggak ada masalah. Kita katakan, jangan berulang-ulang. Nah, subhanallah, sebagian sahabat apa? Saggaru amruha, meremehkan urusannya. Rasulullah ngapain sih? Yang meninggal perempuan tua, sudah legend, fakirah, miskinah, miskin lagi, fakir, ngapain pakai dicari-cari? Rasulullah marah, kenapa kalian meremehkan urusan itu wanita? Ini kan kebiasaan bapak ibu juga. Siapa sih yang meninggal? Oh, si fulan. Oh, datang gak ya? Insya Allah ya. Insya Allah apa nih? Gak datang kayaknya ya, doakan dari jauh. Karena gak penting banget buat dia, bukan begitu? Tapi kalau menurut dia penting banget, subhanallah dia datang. Habis salat subuh juga sudah nongol. Menampakkan wajahnya di hadapan keluarga si mayit. Ana datang, ana datang. Nah, Rasulullah marah itu. Kok dibeda-bedakan manusia seperti itu? Jelas Pak Ibu? Nah, seperti itu. Enggak, janganlah dibeda-bedakan. Allahu Akbar. Ya, termasuk ustadz juga jangan dibeda-bedakan. Subhanallah, jahe lagi. Kalau ustadz yang itu ada teh, ada kopi. Beda-bedakan ibu-ibu ini suka demen banget. Ada kuenya, ini enggak ada. Seumur hidup ini lagi. Subhanallah. Sudah dibilang enggak demen, tetap aja ini lagi. Enggak bisa request sama sekali. Akhirnya enggak diminum juga. Subhanallah. Kalau yang ustadz itu, jeruk sediain, ini itu. Kita kan tahu juga ya Allah beda-bedain banget nih orang MT. Bukan di MT sini sih, cuma ada kadang-kadang ya seperti itu. Allahu a'lam. Nah, demen banget ibu-ibu ini beda-bedain. Allahu akbar. Taib. Nah, kita juga begitu. Kalau kita bisa hadir kenapa? Pahalanya luar biasa, takziah, jaminan surga. Yang kedua salat jenazah. 1 qirat kita dapatkan. Ini enggak. Allahu akbar. Ya, jangan ya, kita datang. Subhanallah. Kita memandang Allah, bukan memandang pandangan manusia. Jelas ya? Kehadiran kita tulus, ikhlas karena Allah. Ini ibadah. Akhirnya Rasulullah berkata apa? Maaf kata para sahabat, bukan apa-apa ya Rasulullah. Ya tadi malam kan meninggalnya. Kami khawatir jika info kepada antum ya Rasulullah menyusahkan antum, merepotkan antum, memberatkan antum.
Kata Nabi SAW, "Dulluni ala kubriha." Kalau begitu tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian Rasulullah SAW diantarkan ke pemakaman Baqi, kemudian ditunjukkan ini kuburannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyolatkan jenazah. Padahal jenazah itu sudah apa? Sudah dimakamkan. Nah, kita kan kadang nih, terutama bagi bapak-bapak ini, para laki-laki. Aduh, di mana dikuburkan? Di Cipinang misalnya, ya kan? Subhanallah, si mayitnya ada di mana? Di daerah BSD. Kita nggak mungkin ke sana. Akhirnya kita tunggu di sini. Nah, qadar Allah, kita kan nggak mungkin menghalangi keluarga untuk jangan nanti dulu. Kami mau menyolatkan jenazah, nggak mungkin kan? Akhirnya setelah jenazah itu dikuburkan, baru kita menyolatkan jenazah. Solatkan Pak. Meskipun jenazah itu sudah apa? Sudah dikuburkan. Wallahu alam bissawab. Nah, ya hukumnya apa? Boleh. Bahkan kita katakan sangat ditekankan bagi kita tersebut untuk menyolatkan. Kata Nabi SAW, "Inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Wa inna allaha yunawwiruha bisalati alaihim." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini diliputi oleh kegelapan yang sangat luar biasa untuk para penghuninya. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menerangi kuburan ini dengan sholat jenazah yang aku kerjakan untuk si mayit ini. Nah, jadi sholatkan jenazah. Nanti ibu-ibu kalau misalnya ada yang meninggal dunia, kebetulan ustadz yang gak ngerti, padahal dia sering hadir, sering ya mengasihkan informasi dan seterusnya. Saya kadang kaget juga, biasanya ibu ini kok gak pernah lagi ya. Ketika ditanya ibu ini berhenti atau gimana? Oh Ustadz udah meninggal Ustadz. Ya Allah kenapa gak dikasih tahu? Padahal dia yang sering hubungan. Subhanallah. Ya kan? Padahal dia yang sering menelepon, sering WA dan seterusnya. Kenapa gak info? Gak sempat Ustadz, lupa Ustadz. Dipikir Ustadz gak datang juga. Ibu jangan samakan saya dengan Ustadz yang itu ya. Kalau saya insya Allah datang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Nah salat jenazah itu Bu, aslinya 4 kali takbir. Tapi boleh juga 5 kali takbir. Itu hadis dari Abdurrahman bin Abi Ya'la. Ya. Subhanallah. Ya, boleh menyolatkan jenazah dengan 5 kali takbir. Ya. Naam. Kemudian boleh juga 6 kali. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyolatkan jenazah untuk ahlu Badar. Rasulullah menakbirkannya itu, salat jenazah itu 6 kali takbir. Naam. Kemudian pernah juga 7 kali. Tapi memang hadisnya dhaif, tapi dikuatkan ya dengan yang lainnya. Dari hadis Abdullah ibnu Abbas. Pernah juga 9 kali. Tapi kebiasaan kita berapa kali takbir Bu? 4 kali. Yang pertama takbir membaca apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua baca apa ibu-ibu? Salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Takbir yang ketiga ini yang paling penting nih. Dengan tulus ikhlas kita doakan almarhum dan almarhumah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi mudakhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barat wa naqqihi minal khataya kama naqqaita as-sawb al-abyad bidan danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa idhu min adabil qubur aw min adabin nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Lalu boleh ditambah lagi Allahumma abdilhu daran khairun min darihi wa ahlan khairun min ahli wa zaujan khairun min jauzi. Boleh ya? Seperti itu. Nah, takbir yang keempat doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Allahumma ighfir lana
walahu. Kemudian salam. Salamnya boleh 2 kali, boleh juga 1 kali. Salam yang 1 kali itu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Sedangkan salam yang 2 kali itu adalah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Jelas ya Bapak Ibu? Kalau yang salam 1 kali itu memang kata-kata mayoritas ulama ya. Dari hadis ya Abu Hurairah diantaranya Abdullah ibnu Umar, Wasilah bin al-Asqa ya. Termasuk juga Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Abbas, Jabir, Anas bin Malik, kemudian Ibnu Abi Aufa ya, termasuk tabi'in Sa'id bin Jubair, Hasanul Basri, kemudian Al-Imam Ibnu Sirin, kemudian Abu Amamah bin Sahal dan Qasim bin Muhammad dan juga Haris Ibrahim An-Nakhai Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Abdullah ibnu Mubarak, Abdurrahman ibnu Mahdi, Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq. Sedangkan salam yang 2 kali itu adalah hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Ya, salamnya berapa? 2 kali. Termasuk ini ya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, termasuk juga mazhab Hanafi, termasuk Imam Abu Hanifah ya. Naam, dan ulama-ulama yang lainnya. Ya, cuma kita cocokkan aja ya. Kalau kita di sini berapa kali biasanya salamnya? 2 kali. Jadi kalau kita jadi imam nih bapak-bapak, kalau di negeri kita, di tempat kita ini, di negeri yang kita cintai ini, 2 kali salamnya. Tapi kalau nanti kita suatu saat mengimami ya salat jenazah ya atau ikut serta menyolatkan jenazah di Mekah, di Madinah misalnya, atau di Jazirah Al-Arabiyah, cuma 1 kali kan mereka, maka ya sudah ikut ya seperti itu 1 kali saja. Yang jelas dua-duanya apa? Boleh ya, 1 kali boleh, 2 kali boleh. Cuma kita supaya jangan sampai menimbulkan fitnah, kita cocokkan dengan keadaan kondisi yang ada di tempat tersebut. Dan di tempat kita kan kebiasaannya 2 kali, ya udah 2 kali lah ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Ustadz, bagaimana kalau seandainya kami masbuk dalam takbir tadi itu? Para ulama mengatakan selama jenazahnya belum diangkat, maka kita melanjutkan takbir yang ketiga, keempatnya. Jelas ya? Tapi kalau jenazahnya sudah diangkat, kita membatalkan salat jenazah tadi. Wallahu a'lam bissawab. Intinya dikatakan oleh para ulama ya, ila annal ma'mum idza subiqa bi syai'in min at-takbir fa innahu yaqdi ma fatahu. Apabila makmum itu masbuk dalam beberapa takbir, maka dia tetap mengqadha ya apa yang hilang dari takbir tadi. Ini pendapat Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab, kemudian Imam Atha bin Rabah, Imam Nakhai, Imam Zuhri, Imam Ibnu Sirin, Imam Qatadah, Imam Malik, Imam Thawri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ishaq, dan juga pendapat dari kalangan mazhab Hanafi dan Al-Hafidz Ibnu Hazam. Naam, wallahu alam bissawab. Apalagi jenazahnya belum diangkat, sempurnakan ya takbir-takbir yang kita hilang tadi. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam. Taib, itu ya yang berkaitan dengan masalah apa? Salat jenazah. Jelas ya, bacaan-bacaannya juga jelas. Apakah kita disunahkan membaca doa istiftah di takbir yang pertama salat jenazah? Tidak. Jelas ya? Tidak ada syariatnya membaca doa istiftah di takbir yang pertama salat jenazah. Wallahu alam bissawab. Taib. Apakah mengangkat kedua tangan pada saat kita melakukan takbir-takbir tadi itu? Sepakat ulama kalau untuk takbir yang pertama mengangkat tangan. Adapun yang kedua, ketiga dan keempat ada khilaf. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya di takbir yang pertama saja. Sedangkan takbir kedua, ketiga dan keempat Rasulullah tidak mengangkat tangan. Sedangkan di hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma setiap takbir kita mengangkat apa? Kedua tangan. Nah, jelas di sini sepakatnya takbir yang pertama. Yang kedua, ketiga dan keempat boleh kita mengangkat tangan, boleh juga kita apa? Tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ibu-ibu? Selesai kita dari salat jenazah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pembahasan
membopong dan menggiring, mengangkat jenazah ke pemakaman. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Bapak-bapak ada pertanyaan? Hurry up. Langsung aja Bu. Suara wanita enggak aurat kok. Curhat nih. Ada yang mau tanya langsung Ustadz? Monggo silahkan. Yang penting jangan curhat tentang suami ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin Assalamualaikum bertanya. Ya. Saya sering pada saat takziah itu melihat, kan banyak yang datang nih Ustadz. Terus udah ada berapa kelompok melakukan sholat jenazah. Terus kemudian yang lain ingin ikut juga sholat jenazah. Apakah itu berkali-kali sholat jenazah itu nggak apa-apa ya Ustadz? Boleh tidak? Boleh. Rasulullah pernah menyolatkan jenazahnya Hamzah 9 kali. Nah kadang Ustadz kan begitu. Ibu-ibu kan gak berani memimpin sholat misalnya, mengimami, dipanggil. Itu ada azhar tuh. Subhanallah, biasanya sih Hidayah Sakinah yang manggil ya. Ketua-ketuanya, azhar. Ibu aja udah, Gidah aja yang nyolatkan, udah mengimami. Enggak abdol kalau enggak Ustadz. Kita sholat jenazah di rumahnya tadi. Pas di masjid disuruh lagi jadi imam, boleh enggak? Atau paling tidak jadi makmum, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Rasulullah pernah menyolatkan jenazahnya Hamzah berapa kali Bu? 9 kali. Wallahu a'lam, itu dalilnya. Ada yang lain? Enggak ada. Ustadz, apa hukumnya? Apa ini? Waduh. Memakai behel ya? Memakai behel boleh. Meratakan gigi kan? Behel atau kawat gigi itu kan? Boleh, tidak mengapa demikian. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau giginya enggak rata, kemudian dia susah banget untuk nutup mulut. Apa? Mingkem ya? Susah mingkem. Boleh enggak dipotong giginya? Boleh. Jika tujuannya untuk merapikan dan mensempurnakan apa yang Allah Jalla wa'ala ciptakan, tidak mengapa. Seperti itu, jelas ya? Tidak mengapa yang demikian. Kesian juga apalagi dia perempuan. Bayangkan giginya nonjol satu misalnya sampai ke dagu. Allahu Akbar, kesian perempuan itu. Boleh enggak dipotong? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Jelas ya? Nah, jelas ya. Kita enggak mengubah ciptaan Allah Jalla wa'ala, cuma bikin rapi saja seperti itu. Tidak mengapa yang demikian. Kayak misalnya kan, maaf ya, ibu-ibu ini kan tambah hari itu kan tambah berbeda wajah ini. Subhanallah, termasuk anak-anak muda itu ada jerawat. Boleh enggak kita menghilangkan jerawat itu? Boleh. Apakah kita mengubah ciptaan Allah Jalla wa'ala? Tentu tidak. Nah, seperti misalnya perempuan kalau sudah legend, bapak-bapak juga. Itu kan ada plek-plek hitam di wajah ini. Ada juga mata panda. Ada juga kadang kendor itu, apa tuh? Nih, kelopak matanya itu. Boleh nggak kita hilangkan itu? Boleh, tidak mengapa ini demikian. Nah termasuk kan ibu-ibu kan pakai skincare nggak sih Bu? Pakai. Ya Allah sudah jida-jida pakai skincare juga. Nggak ada pengaruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya kan? Pertama pakai toner ya. Yang kedua pakai serum. Yang ketiga pakai moisturizer. Yang ketiga pakai sunblock ya Bu. Boleh enggak? Boleh. Allahu Akbar. Jangan sudah hitam dibiarkan hitam. Termasuk mandi putih ya, mandi susu itu. Untuk memutihkan badan boleh enggak? Boleh. Ya jadi kesian tuh anak-anak yang ya perempuan lagi kesian. Kesian banget dia tinggi semampai, kulit putih bersih. Tapi giginya ada yang nonjol satu sampai ke dagu itu. Kan kesian banget itu. Boleh nggak dipotong? Boleh. Tidak mengapa demikian. Kita nggak mengubah ciptaan Allah Jalla wa'ala di situ. Karena untuk merapikan dan mensempurnakan di situ. Jelas ya?
Termasuk kan kita kadang ada sesuatu, misalnya tabrakan. Aslinya kan kita ganteng Pak, Masya Allah. Kemudian jatuh dari motor atau apalah ya. Kemudian ada sesuatu nih di wajah kita. Kemudian kita pakai operasi plastik misalnya untuk menutupi itu. Boleh enggak? Boleh, karena aslinya kita ganteng, baik, bagus dah. Kalau misalnya kita biarkan begitu, kesian itu. Orang akan seram melihat kita, bukan begitu? Wallahu a'lam. Ya, seperti itu ya. Nanti ada pembahasannya Bu ya. Will become ini. Nanti gimana hukum tanam rambut, gimana hukum pakai tali itu ya untuk mengencangkan. Nah, ya tarik benang apa-apa istilahnya. Subhanallah, termasuk ya macam-macam ya. Yang berkaitan dengan apa tuh? Botok ya. Nah, ya. Nanti Ibu ikut kajian nanti di selatan itu di Kemang ada grup Mama Muslimah. Itu membahas itu Bu. Datang deh ke sana kalau ingin tahu. Ya, dekat setengah jam dari sini. 6. Ustadz, Afwan mau bertanya, jika seseorang mempunyai hutang kepada temannya, akan tetapi ketika ia sudah mempunyai uang, ia tidak langsung dibayar utangnya, tapi pas kita tagih utangnya dia bilang nggak punya uang. Ini hukumnya gimana? Ini curhat nih. Nggak boleh lah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, matalal ghaniyu atau matlul ghani, ya sama ya boleh. Zulmun. Seorang yang sudah kaya punya uang kemudian dia tunda-tunda pelunasan utangnya itu kezaliman. Kata Al-Imam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan hadis ini, maksud daripada hadis ini kezaliman, di situ dosa besar. Kita punya uang gak bayar-bayar, ditagih lagi, bilang dusta lagi, gak punya uang. Padahal kita tahu dia jalan-jalan, kemarin jalan-jalan liburan, dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, ya, Kamboja, dia bisa. Ketika kita tagih, nggak tahu, nggak bisa, nggak ada duit. Karena uzubillah orang begini ini. Subhanallah. Kita ingatkan Bu, kalau dia nggak bayar juga, boleh Ibu ambil motornya atau mobilnya, sepadan dengan piutang dan pinjaman yang Ibu kasih kepada dia. Jelas ya? Jelas nggak Bu? Nah tagih hari ini Bu, 6. Jangan suka berhutang Bu ya. Jika kita mau sholat jenazah lebih dari 1 kali misalnya. Ketika disolatkan di rumah kemudian disolatkan lagi di masjid. Apakah boleh? Boleh banget. Ustadz, sholat fardu saja lebih baik di rumah daripada di masjid buat wanita ya. Nah yang akan saya tanyakan, jenazah kenapa harus dihadirkan ke masjid untuk wanita? Rumahnya kecil Bu, 2x2. Gimana disolatkan jenazahnya kalau rumahnya yang bertanya ini besar, 1000 meter atau 2000 meter, ada enggak yang punya? Silahkan solatkan jenazah di rumahnya. Subhanallah kita, ya Allah dempet-dempetan nih ketika di rumahnya, 2x2 rumahnya. Subhanallah itu juga kita lagi makan yang di kamar mandi kedengaran itu. Suara-suara macam-macam. Gimana ibu-ibu akan menyolatkan jenazah dempet-dempetan di situ Bu? Iya kan? Ini hukum menyolatkan jenazah di masjid boleh enggak Bu? Boleh ya Allah. Ini sama dengan apa yang diucapkan oleh Ibunda Aisyah tadi. Cepat banget manusia itu lupa akan ilmu. Tahu enggak? Suhail ibnu Baido itu disolatkan jenazahnya di mana? Di masjid. Ini aliran keras nih yang bertanya ini kayaknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang begitu memang. Sudah dijelaskan tadi kan kondisi rumahnya kecil. Gak mungkin. Di halaman situ juga gak memungkinkan gak Bu? Apalagi maaf tuh. Di kertak apa ya? Kertak tuh bahasa saya ya. Aspal di situ. Gak mungkin. Orang pada lewat semua. Nah satu-satunya apa? Yang paling besar apa? Di masjid ini. Boleh gak Bu? Boleh. Sa'ad bin Abi Waqqas salatkan di mana? Di masjid. Dan ibu ingin datang ke masjid boleh gak Bu? Nah tadi ingat gak ada yang mengingkari tadi laki-laki. Ngapain sih wanita pakai datang ke masjid juga? Di situ ada Ibunda Aisyah, ada ibunda-ibunda kita yang lain. Ibunda Aisyah mengatakan, ya Allah cepat banget ya manusia ini lupa dengan ilmu. Padahal Suhail ibnu Baido itu disolatkan jenazahnya oleh Rasulullah di masjid. Dan para wanita pada saat itu datang, termasuk aku kata Ibunda Aisyah. Jelas ibu-ibu? Wallahu a'lam bishawab. Seperti ibu-ibu misalnya, memang abdulnya wanita itu sholat wajibnya dan sunahnya di rumah. Tapi boleh nggak ibu-ibu datang ke masjid untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Boleh, nggak ada masalah. Selama nggak ada fitnah ya kan?
Subhanallah. Apalagi legend begini siapa juga yang liatin. Ya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jangan kepedean ibu-ibu. Allahu akbar. Demen banget kepedean. Bercanda apa bercanda? Paling di WA nanti sama ibu. Subhanallah. Ustadz, kalau kita sedang berada di Masjidil Haram, salat jenazah bisa berkali-kali, apakah kita harus terus mengikuti? Iya. Subhanallah, itu di Masjidil Haram subuh ada, zuhur ada, kemudian asar ada, maghrib ada, isya ada. Apalagi kalau musim haji bu, kadang ada lagi datang, subhanallah diumumkan lagi. Nah itu kan pengumuman juga. As-salatu alal amwat rahimakumullah. Iklan gak itu? Iklan. Subhanallah. Makanya kalau kita di masjid begini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah Bapak ini yang tinggal di RT ini, dekat masjid ini. Ya kan? Itu kan satu kali doang. Agar orang sekitar takziah. Gak ada masalah. Satu kali yang tidak boleh berulang-ulang. Subhanallah ya, seperti itu. Solatkan. Ini subhanallah solatnya di Masjidil Haram. Solat jenazahnya, pahalanya besar. Berjamaahnya banyak banget jamaahnya. Makanya kita berharap meninggal di Mekah dan disolatkan di Masjidil Haram di hari Jumat lagi. Subhanallah. Kan seperti itu. Sudah, ibu-ibu Hidayah Sakinah sudah gak usah datang ke Mekah. Gak apa-apa. Subhanallah. Sudah banyak yang menyolatkan jenazahnya itu. Allahu Akbar. Nah. Luar biasa. Makanya kan kenapa di hari Jumat itu paling afdolnya seorang meninggal dunia. Apa alasannya? Banyak yang menyolatkan jenazahnya. Terutama habis Jumatan ya. Makanya kita minta solatkan. Udah deh dimundurkan. Dikuburnya habis Jumatan saja. Dan tolong ya. Kita berharap itu solat jenazah itu orang masih ada di masjid. Jangan menunggu. Kan ada tuh 2 lantai itu masjid. Nah itu seketika kita berharap apa? Sudah. Ima di bawah, ima di atas, langsung. Jangan menunggu orang yang hadir itu. Akhirnya orang-orang ini kadang pulang aja tuh. Pulang. Nanti kalau kosong. Langsung itu, kesian. Kesian si mayit berharapnya itu orang-orang semua menyolatkan jenazah. Makanya tugasnya imam, langsung tuh, ayo bapak-bapak mana jenazahnya? Langsung kita solatkan. Jangan nanti kita solat ba'diyah dulu. Enggak, udah. Solat ba'diyah bisa dimundurkan, waktunya panjang. Daripada orang pada pulang nih, kesian si jenazah ini. Jelas Bapak Ibu? Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat, kalau dia meninggal apakah masih kita sholatkan jenazahnya? Dia Islam gak Ibu? Islam, sholatkan ke jenazahnya? Sholatkan. Ustadz, apa hukumnya azan dan iqamah di kuburan? Gak boleh. Azan dan iqamah itu khusus untuk sholat wajib ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan salat Jumat. Bukan untuk dapat anak diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Hadisnya dhaif. Nah, kemudian mereka menganalogikan kalau lahir saja diazankan, diiqamahkan, apalagi meninggal dunia, lebih salah lagi. Jelas ya? Enggak boleh. Ya, enggak boleh, enggak disyariatkan, enggak ada sunnah-sunnahnya, dosa malah. Kalau kita mengazankan dan mengiqamahkan mayit di alam kuburnya atau di liang lahatnya. Jelas Bapak-bapak? Naam. Sebenarnya ketika kita meletakkan mayit di liang lahat, doanya apa sih? Apa doanya Pak? Apa doanya ibu-ibu? Allahu Akbar. 30 tahun loh pengajian gak paham. Saya kan baru 2 tahun ya di sini. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah kita letakkan mayit ini ke liang lahat sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi SAW. That's it, itu doang bacaannya. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Azan dan iqamah khusus untuk salat wajib saja. Salat yang 5 waktu. Wallahu a'lam. Jelas ibu-ibu, bapak-bapak? Apakah wanita boleh ziarah kubur? Boleh. Dengan 2 alasan. Aslinya tidak boleh. Tapi kalau ada 2 alasan ini boleh. Yang pertama, untuk menyolatkan jenazah yang dimana jenazah itu belum dia solatkan. Qadarallah nih di antara anggota Hidayah Sakinah ini ada yang umrah kemarin.
Nah temannya meninggal dunia, bestie banget dengan dia, soulmate banget. Ketika dia habis safar, ingin datang ke kuburan si temannya tadi itu untuk menyolatkan jenazah. Boleh tidak? Boleh. Itu yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah. Ketika abangnya meninggal dunia yang bernama Abdurrahman, Ibunda Aisyah lagi haid. Tidak bisa menyolatkan jenazah. Setelah 1 bulan beliau datang kemana? Ke kuburannya Abdurrahman untuk menyolatkan jenazahnya Abdurrahman. Jelas ibu-ibu? Itu dalilnya. Yang kedua, wanita boleh datang ke kuburan jika ingat mati, untuk mengingat mati. Ibu-ibu ingat mati enggak bu sekarang ini bu? Nah, berarti enggak perlu datang ke kuburan. Ibu-ibu masih memukul suami enggak bu kalau minta duit bu? Nah kalau masih memukul atau ancaman atau under pressure yang membuat suami itu pasang ring, berarti ibu enggak ingat mati. Berarti silahkan datang ke kuburan. Kalau ibu masih lisannya masih lancip dengan suami, berarti ibu enggak ingat mati. Monggo silahkan datang ke kuburan. Jelas bu? Subhanallah. Suami ibu masih di under pressure enggak bu? Enggak, alhamdulillah. Sudah meninggal ya, iya memang ya. Nah, subhanallah. Ustadz, kalau kita takziah, jenazah belum dimandikan dan belum dikafani, bolehkah kita sholatkan? Tidak boleh. Adanya syariat sholat jenazah itu setelah apa? Jenazah itu dimandikan dan dikafankan. Wallahu a'lam bishawab. Besok datang lagi bu, takziah lagi, kemudian sholatkan jenazahnya. Nah, tidak boleh ya. Kita katakan, jadi syariat sholat jenazah itu ada jika sudah dimandikan dan dikafankan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz izin bertanya, bolehkah kita menggabungkan beberapa sholat sunnah dijadikan satu amalan dengan niat yang berbeda? Sunnah dengan sunnah. Contohnya kita masuk ke masjid ini sholat duha, sekaligus juga sholat sunnah wudhu. Bolehkah? Boleh. Satu perbuatan 2 niat. Asal sunnah dengan sunnah. Jelas ya? Yang tidak boleh itu wajib dengan sunnah. Tidak dibolehkan. Yang boleh itu sunnah dengan sunnah. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, kapan kita mengacungkan telunjuk saat duduk tahiyat? Ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dari awal. Ya. Kemudian sambil digetarkan dari awal juga. Ada yang mengatakan ya, pas waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi yang benar yang rajih, sepakat ulama untuk mengacungkan telunjuk itu dari awal. Dari awal. Adapun untuk menggetarkannya, menggerak-gerakannya, kalau menurut Syekh Nasiruddin Albani berdasarkan hadis yang sahih, itu dari awal. Untuk menggetarkannya. Kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan pas waktu kita berdoa. Sepakat mereka atau mayoritas ulama sepakat mengacungkan telunjuk dari awal. At-tahiyatu lillah. Itu dari awal. Tapi untuk menggetarkannya kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika kita sedang berdoa sebelum salam itu. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah jelas ya, jadi mengacungkan telunjuk yang benar apa? Dari awal. Untuk menggetarkannya boleh dari awal, untuk menggerak-gerakannya boleh dari awal, boleh juga pas waktu berdoa saja. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, boleh enggak kita enggak menggetarkannya, cuma mengacungkan telunjuk saja? Boleh. Dan mengacungkan telunjuk itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah, bukan wajib ya. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, jam berapa sekarang? Jam 11 pas sudah ini. Cukup. Ustadz, bagaimana kalau ada yang meninggal dunia dia pakai gigi palsu? Apakah giginya dicopot lagi? Kalau zaman dulu ya, nggak tahu ibu-ibu zaman sekarang ini, yang sudah jidah-jidah ini, sudah legend ini, itu giginya permanen apa lepasan tuh bu? Permanen. Nah kalau permanen nggak perlu pakai dilepas. Biarin, boleh nggak pakai gigi palsu bu? Boleh nggak pak? Boleh, kalau enggak kita nggak bisa neguk, nggak bisa ngunyah ujung-ujungnya. Boleh ya pakai gigi palsu itu boleh. Tidak mengapa yang demikian. Nah kalau misalnya subhanallah gigi zaman dulu itu, subhanallah kan bisa lepasan itu. Subhanallah. Makanya kalau kita melihat, ya
kayaknya nggak ada gigi nih orang. Subhanallah, ketika tidur misalnya kan. Subhanallah, ternyata dilepas. Yang habis ya, waktu habis sholat subuh atau misalnya pas pagi-pagi dibersihkan, disiram pakai air panas tuh. Karena kan kondisinya bau itu. Makanya kita lihat kok nyikat sendiri sudah. Subhanallah. Ternyata pakai gigi palsu. Nah kalau yang lepasan tadi itu dilepas. Jelas ya. Tapi kalau sudah permanen, makanya saya lihat nih bapak-bapak nih. Kok giginya masih bagus ya, umur 65 tahun. Kok nggak ada lubang sama sekali. Kita aja ada. Ternyata pakai gigi palsu yang permanen. Dilepas enggak? Enggak. Kecuali kalau giginya emas. Boleh dilepas untuk warisan. Jelas. Zaman dulu itu gigi emas ada kan? Iya. Subhanallah, gigi emas. Dilepas kalau memang giginya itu bisa dimanfaatkan untuk warisan. Kalau ini kan gigi yang permanen ini kan enggak. Nyusahin aja, manggil dokter lagi, ahli medis lagi untuk lepas. Enggak, kalau yang permanen enggak. Termasuk kan kita pernah misalnya ada sesuatu di badan kita ini. Apa namanya, pen ya? Kayu pen itu. Enggak usah dilepas lagi, biar aja sudah begitu. Enggak ditanya sama Allah Jalla wa'ala, kenapa ada pen ini, kan seperti itu. Termasuk yang ada ring nih. Balon atau ring ya, di jantungnya itu. Enggak perlu pakai dibelek-belek lagi ya. Jelas ya? Nggak perlu seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. 6 ya, dia meninggal di dalam kondisi seperti itu. Subhanallah, menyusahkan aja itu ya. 6, tapi boleh nggak pakai pakaian begitu? Boleh ya. Pakai gigi palsu boleh nggak ibu-ibu? Nah hari ini bagi ibu-ibu yang nggak punya gigi ya, pasang gigi palsu deh ya. Mengubah ciptaan Tuhan nggak ibu-ibu? Mengubah ciptaan Allah nggak? Tidaklah. Kita aslinya punya gigi nggak? Nah atas dasar itulah kita boleh lagi pasang gigi kan. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah kesian pantasan ibu itu. Kenapa kalau senyum atau kalau ini pasti nutup mulut. Ternyata nggak punya gigi ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi Bapak Ibu. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat. Dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Terhindar dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.